Pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, Radio Publik Mimika dengan Warta Mimika Siang, edisi hari Sabtu 28 Februari 2026. Selengkapnya dibacakan oleh Willy Koban. Berita pertama siang ini, Saudara, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume Kamoro, YPMK, melanjutkan pelatihan produksi minyak goreng kelapa atau virgin coconut oil masuk di hari yang ketiga. Berikut laporannya. Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume dan Kamoro, YPMK, pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, bekerja sama dengan PT Dore Kelapa Mandiri menggelar pelatihan produksi minyak goreng kelapa dan virgin coconut oil atau VCO bagi masyarakat Kamoro. Kegiatan berlangsung selama 4 hari, yaitu tanggal 25 sampai 28 Februari 2026. Pada hari ketiga, Jumat 27 Februari, peserta sangat antusias dan terlibat langsung dalam setiap tahapan pembuatan. Direktur PT Dore Kelapa Mandiri, Dia Miriam Momoribo, menjelaskan bahwa pemulihan kelapa tua segar dan temperatur fermentasi 35 hingga 40 derajat Celcius sangatlah penting. Kami harap peserta juga dapat belajar bahwa kadang kita melakukan sesuatu, kadang tidak berhasil, tapi kita harus koreksi apa yang salah dalam produksi itu. Jadi peserta juga bisa banyak belajar ketika dia salah dalam pemilahan mempengaruhi produksi. Ketika dia salah untuk menaruh tempat untuk fermentasi juga mempengaruhi produksi. Kemudian ada hal-hal lain seperti proses selanjutnya yaitu filtrasi. Filtrasi untuk menjernihkan minyak, karena standar yang berlaku di pasar itu pertama adalah bau, itu tidak harus bau kelapa segar, kemudian warna harus bening. Ini yang kita ajarkan kepada para peserta supaya bisa patuh terhadap standar ini, supaya produk yang mereka hasilkan bisa Sementara itu, Ketua Pokja Kampung Apuri Benediktus Sikora bersyukur dan berharap masyarakat bisa memproduksi VCO sendiri. Sebelumnya, kelapa dijual 1.500 per buah. Dengan diolah menjadi VCO, nilai jualnya akan jauh lebih tinggi. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada PT Dore Kelapa Mandiri dan juga YPMK, serta berharap mendapat bantuan peralatan agar produksi bisa mandiri. Program ini untuk warga Kamoro di Kampung Uta, Kokonau, dan ada di wilayah perkotaan. Sampaikan banyak terima kasih kepada tim yang datang memberikan kami pelatihan, begitu juga dari YPMK. Kami dari anggota Pokja, saya sebagai Ketua Pokja Kampung Apuri, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada YPMK bersama tim pengelola minyak VCO. Terima kasih. Indriani Paruri melaporkan, MNM Yaware, bersatu bersaudara membangun. Berita selanjutnya, Saudara, pemerintah distrik Alama terkendala masalah transportasi udara dalam rencana menjalankan program-program hasil musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang. Berikut laporannya. Pemerintah Distrik Alama berfokus pada 3 program hasil musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang, yaitu program penyediaan air bersih, program penerangan, serta program pembangunan fasilitas mandi cuci kakus atau MCK. Selain itu, Kepala Distrik Alama Ruben Dolame menyebut masyarakat mengusulkan pembangunan jembatan sepanjang kurang lebih 120 meter untuk menghubungkan Distrik Alama dengan 7 kampung. Pembangunan jembatan yang belum terrealisasi tahun ini kembali diusulkan untuk tahun 2027 depan. Tantangan terbesar, kata Ruben Dolame, adalah akses transportasi yang hanya bisa ditempuh dengan moda transportasi udara helikopter. Untuk ke Distrik Alama belum bisa menempuh jalur darat. Distrik Alama ini tadi banyak yang masukkan karena kami belum ada di tempat. Karena kondisinya itu tidak jamin. Sehingga kami pegawai distrik, kepala distrik, kesehatan, pendidikan, semua tidak jalan tahun 2024 sampai dengan 2026 ini. Karena penerbangannya tidak jamin. Naik itu harus lewat udara, tidak jalan lain, jalan darat, jalan laut tidak ada.
harus berusaha untuk lewat udara. Kalau chopper nilainya tinggi, pesawat juga sama tidak mau melayani. Jadi sekarang kita programkan ini adalah yang prioritas untuk distrik air bersih, penerangan 3 MCK, itu yang perlu. Terus buat jalan antar kampung, itu masyarakat semua senang. Mereka sini kerja, jadi mereka bilang, Bupati sudah ada di Mimika tapi sudah ada di Alama. Jembatan antar kampung dari ibu kota distrik Alama ke 7 kampung tadi, itu yang mereka arah ke atas. Itu jembatan yang besar, 120 meter lebihnya panjang satu jembatan. Karena antar distrik, ibu kota distrik ke 7 kampung. Kepala Distrik Alama Ruben Dolame menambahkan, pembangunan jembatan sangat dibutuhkan masyarakat agar dapat berkebun dan beraktivitas lainnya dengan aman. Hal ini karena arus sungai yang deras kerap membahayakan nyawa warga saat melintas. Dolame juga berharap Pemkab Mimika dapat membangun kantor distrik yang representatif serta rumah dinas pegawai. Tora Immanuel melaporkan Emeneme Yaware Bersatu Bersaudara Membangun. Warta Mimika siang ini disiarkan oleh Radio Publik Mimika. Saudara, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PELNI, memberikan diskon transportasi sebagai program stimulus ekonomi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Berikut laporannya. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI Persero memberikan program stimulus ekonomi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Program diskon transportasi ini berlaku untuk pembelian tiket kelas ekonomi yang mulai dibuka pada Rabu 11 Februari. Pemerintah memberikan tarif diskon sebesar 30% dari tarif dasar kelas ekonomi, tidak termasuk biaya asuransi serta pas pelabuhan. Sigit Sujatmoko, Kepala PELNI Mimika, mengatakan bahwa program ini sesuai dengan rilis yang telah disampaikan oleh Direktur Utama PELNI, Triyandayani. Ia menjelaskan bahwa pihaknya siap memenuhi pelaksana program ini dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat di wilayah Mimika yang ingin memanfaatkan diskon kapal untuk mudik lebaran. Stimulus diskon 30% untuk semua tiket, semua ruas perjalanan. 30% diskon ini adalah dari harga pokok ya, harga pokok tiket di luar asuransi dan di luar dari pas penumpang. Jadi 30% yang diberikan oleh PT PELNI kepada masyarakat untuk setiap ruasnya. Setiap ruasnya itu dimulai adalah kemarin 11 Februari pembukaan pelayanan yang akan ditutup nanti di April. Tiket pun berlaku pada tanggal 11 Maret untuk penggunaan tiketnya, tapi kemudian sudah bisa di 11 Februari. Nanti di saat menjelang 5 April mungkin di tanggal 25 Maret atau di tanggal 20 Maret itu kuota stimulus 30% habis, diskon itu dikembalikan lagi ke tiket normal, harga normal. Jadi untuk penumpang diharapkan untuk membeli jauh-jauh hari. Ini apalagi sekarang udah mendekati bulan Maret, itu mumpung ada stimulus 30% dari PELNI bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena ini juga program dari pemerintah kepada PT PELNI, stimulus. Diskon 30% untuk seluruh trayek kapal penumpang PELNI dengan periode keberangkatan mulai 11 Maret hingga 5 April 2026 dengan proyeksi sekitar 445.000 penumpang yang akan menggunakan kapal. Tiket bisa dibeli langsung melalui aplikasi PLN Mobile, website, loket cabang maupun channel resmi lainnya. Masyarakat dihimbau untuk segera memesan tiket karena kuota terbatas. Indonesia ini. Itu sih Kak, pas itu juga kita ada mudik gratis, tapi hanya untuk ruas, untuk sementara ini ruas Kalimantan, Jawa, yaitu dari Balikpapan 400 tiket free gratis menuju Surabaya dengan KM Dorolenda, dan 400 tiket free gratis juga untuk KM Kelimutu tujuan dari Sampit menuju Semarang. Jadi sementara dari pemerintah melalui PELNI itu tiket gratis yang free itu 800 dibagi 2, 400 untuk KM Dorolenda dari Balikpapan Surabaya, 400 tiket gratis dari Kumai dengan KM Kelimutu ke tujuan Semarang. Jadi gitu Kak. Nanti kita berikan rilis dari direktur kami, manajemen kami
Ibu Tri Andayani selaku Direktur Utama nanti. Indriani Paruri melaporkan, Neme-Neme Yaware, bersatu bersaudara membangun. Berita terakhir, Saudara Bupati Mimika Johannes Retop bersama Kapolda Papua Tengah Kombes Pol Yeremias Rontini dan tim menemui masyarakat di Kapiraya pada Jumat kemarin 27 Februari 2026. Sebelum bertemu warga, Bupati John Retop melakukan pemantauan situasi dari udara untuk memastikan kondisi keamanan di wilayah tersebut. Usai pemantauan, rombongan mendarat dan bertemu masyarakat Kamoro dari 5 kampung di Pelabuhan KM1 Kapiraya. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan berbagai keluhan dan berharap pemerintah hadir memberikan solusi. Bupati John Retop meminta masyarakat menyampaikan aspirasi tersebut kepada tim harmonisasi yang dijadwalkan turun ke lapangan. Terhadap arahan Bupati, warga menyatakan setuju dan menerima langkah tersebut. Saudara, sekian Warta Mimika Siang, produksi Radio Publik Mimika. Saya Willy Koban, selamat siang.